Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revika Afdani dengan NIM E1E022169. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi macam strategi pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran anak usia dini. Adapun strategi pembelajaran tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah strategi pembelajaran ekspositori atau SPE. Yang kedua adalah strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Yang keempat adalah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Dan yang kelima adalah strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Yang keenam adalah strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran afektif atau SPA. Macam strategi pembelajaran yang pertama adalah strategi pembelajaran ekspositori atau SPE, di mana strategi pembelajaran ini menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa agar materi tersebut dapat dikuasai oleh siswa secara optimal. Yang selanjutnya adalah bentuk pendekatan dari pembelajaran ini adalah menggunakan orientasi kepada guru yang biasanya disebut sebagai teacher center. Dan yang selanjutnya adalah guru harus menyajikan materi secara lengkap, rapi, dan juga sistematik. Yang selanjutnya siswa tinggal menyimak dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Adapun beberapa metode pembelajaran dalam strategi tersebut, yaitu yang pertama metode ceramah, yang kedua metode demonstrasi, yang terakhir adalah metode sosiodrama. Adapun kelebihan dari strategi pembelajaran tersebut, yang pertama adalah guru dapat mengontrol urutan dan keluasan dari materi pembelajaran. Yang kedua, strategi ini sangat efektif digunakan jika cakupan materinya sangat luas namun waktu yang dimiliki hanya sedikit. Dan yang terakhir adalah siswa dapat melihat atau melakukan observasi melalui pelaksanaan demonstrasi. Selanjutnya adalah kekurangan dari strategi pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah hanya dapat dilakukan bagi siswa dengan kemampuan mendengar dan menyimak yang baik. Yang kedua, strategi ini tidak dapat melayani perbedaan yang dimiliki oleh siswa, baik itu perbedaan minat, bakat, pengetahuan, serta gaya belajar. Dan yang terakhir adalah sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal sosialisasi, interpersonal, serta kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Strategi pembelajaran yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran inquiry atau SPI, di mana strategi pembelajaran ini merupakan sebuah rangkaian proses pembelajaran yang menekankan pada proses mencari tahu atau berpikir secara kritis dan analisis untuk menemukan suatu jawaban yang telah ditanyakan, di mana strategi pembelajaran ini berfokus pada siswa atau siswa adalah objek dari pembelajaran itu sendiri. Lalu bahan pelajarannya tidak berbentuk konsep, namun melainkan berbentuk dari sebuah kesimpulan yang sudah ditanyakan. Dan strategi pembelajaran ini berangkat dari rasa ingin tahu seorang siswa, yang dimana guru mengajar pada sebuah kelompok atau sekelompok siswa yang memiliki rata-rata kemauan dan kemampuan untuk berpikir secara kritis, atau siswa yang memiliki kemampuan untuk belajar. Adapun beberapa metode dari strategi pembelajaran ini adalah yang pertama metode diskusi, yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga metode resitasi, dan yang terakhir adalah metode eksperimen. Adapun kelebihan dari strategi pembelajaran inquiry ini adalah menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajaran yang dialami oleh siswa lebih bermakna. Lalu yang selanjutnya membebaskan kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan gaya belajar yang diinginkan. Strategi pembelajaran ini juga sesuai dengan perkembangan psikologi modern, di mana menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya suatu pengalaman. Selanjutnya adalah kekurangan dari strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah sulitnya terkontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua adalah sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentuk dari kebiasaan siswa dalam belajar. Yang selanjutnya adalah memerlukan waktu yang panjang sehingga guru sulit untuk menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan.
Selanjutnya adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM, di mana rangkaian dari proses pembelajaran ini yaitu menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah, yang nantinya siswa dituntut untuk aktif, berpikir, mengolah data, dan juga menyimpulkannya. Serta aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dimana pemecahan masalah yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Adapun kelebihan dari strategi pembelajaran berbasis masalah, yang pertama adalah pemecahan masalah merupakan suatu teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi suatu pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa untuk lebih memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi seorang siswa. Lalu yang ketiga adalah pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas dari suatu pembelajaran bagi siswa. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami permasalahan yang ada di kehidupan nyata. Selanjutnya adalah kekurangan dari strategi pembelajaran berbasis masalah, yaitu ketika siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang akan dihadapi itu sangat sulit untuk dipecahkan, maka siswa biasanya akan merasa enggan untuk mempelajari masalah tersebut. Lalu selanjutnya adalah keberhasilan strategi pembelajaran ini membutuhkan cukup waktu untuk persiapan karena banyaknya praktek-praktek yang akan dilakukan. Lalu yang selanjutnya adalah tanpa pemahaman mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang akan dipelajari, maka mereka tidak akan belajar tentang masalah yang mereka pelajari tersebut. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, di mana strategi pembelajaran ini menekankan kepada kemampuan berpikir siswa, yang dimana proses pencarian konsepnya adalah dengan memanfaatkan pengalaman yang dimiliki oleh siswa yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir yang melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman dari siswa itu sendiri. Adapun kelebihan dari strategi pembelajaran ini adalah yang pertama, melatih daya pikir yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, siswa lebih siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan atau soal yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, siswa diprioritaskan untuk aktif dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir, memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, untuk kekurangan dari strategi pembelajaran ini adalah yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih banyak. Yang kedua adalah siswa dengan kemampuan berpikir yang lebih rendah akan kesulitan dalam melakukan kegiatan pembelajaran karena selalu dituntut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diajukan. Yang ketiga, guru atau siswa yang tidak memiliki kesiapan dalam strategi pembelajaran ini menjadikan proses pembelajaran tidak berjalan secara optimal. Dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran ini dapat dilakukan hanya pada sekolah-sekolah yang sudah siap atau memiliki karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut. Strategi pembelajaran yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran kooperatif atau SPK, di mana strategi pembelajaran ini dilakukan oleh siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Biasanya guru akan mengelompokkan siswa secara heterogen yang terdiri dari 4 sampai dengan 6 orang, di mana sistem penilaiannya akan dilakukan terhadap kelompok tersebut yang setiap kelompoknya akan memperoleh penghargaan jika dapat membuat suatu prestasi dalam kelompoknya. Adapun kelebihan dari strategi pembelajaran ini adalah yang pertama, dapat memberikan peluang kepada siswa untuk mengemukakan ataupun membahas suatu pandangan secara bersama-sama. Yang kedua adalah dapat memotivasi siswa karena adanya dorongan dari teman sebaya. Dan yang terakhir adalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dapat meningkatkan hubungan persahabatan, dapat meningkatkan hubungan untuk saling menghargai, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kekurangan dari strategi pembelajaran ini adalah yang pertama, dibutuhkannya lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang kedua, dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang memadai. Dan yang terakhir adalah suatu kelompok terkadang didominasi oleh seseorang sehingga siswa lain akan menjadi lebih pasif.
Strategi pembelajaran yang selanjutnya adalah contextual teaching learning atau biasa disebut sebagai CTL, yang merupakan suatu konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa, di mana pembelajaran ini mengaitkan 7 komponen utama pembelajaran seperti produktif, konstruktivisme, bertanya atau questioning, menemukan atau inquiry, masyarakat belajar atau learning community, permodelan atau modeling, dan penilaian sebenarnya atau authentic assessment, yang kemudian landasan filosofinya adalah konstruktivisme. Kelebihan dari strategi pembelajaran tersebut adalah yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa agar terlibat lebih aktif. Yang kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data. Yang ketiga, menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Yang keempat, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan yang dimiliki oleh siswa. Lalu yang terakhir adalah terbentuknya sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Adapun kekurangannya adalah perbedaan kemampuan antar siswa akan lebih nampak terlihat. Dan yang kedua adalah kesuksesan siswa tergantung kepada keaktifannya di dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran afektif atau SPA, yaitu berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif dan juga keterampilan, di mana berhubungan dengan nilai yang sulit untuk diukur yang menghadapkan siswa pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis, di mana siswa diharapkan dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dianggapnya baik. Adapun kelebihan dari strategi pembelajaran ini adalah yang pertama, dapat membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat, mengembangkan potensi siswa dalam nilai dan sikap, sarana pembentukan manusia yang beriman, kreatif, mandiri, dan lain sebagainya, serta siswa akan lebih mengenal sikap baik dan buruk. Dan kekurangannya adalah yang pertama, kurikulum yang berlaku cenderung untuk pembentukan intelektual. Yang kedua, sulitnya melakukan kontrol karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Dan yang terakhir adalah keberhasilan pembentukan sikap tidak dapat dievaluasi dengan segera karena membutuhkan rentang waktu yang sangat lama.